Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aurel Rahmi dengan nomor MPN 4182210011. Hari ini akan melanjutkan kembali materi tentang manajemen kontrak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik krusial dalam industri konstruksi, yaitu manajemen kontrak dalam konstruksi, membangun proyek yang efisien dan legal. Ini adalah aspek yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap keberhasilan sebuah proyek. Nah, mari kita mulai. Tujuan kita hari ini adalah memahami pentingnya manajemen kontrak, bagaimana aspek hukum melingkupinya, proses pengadaan yang terlibat, dan berbagai praktik terbaik yang bisa kita terapkan. Nah, mengapa manajemen kontrak penting? Pertama-tama, mengapa manajemen kontrak ini begitu penting? Singkatnya, manajemen kontrak memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Kontrak sendiri menjadi dasar yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak terkait lainnya. Nah, bayangkan jika tidak ada kontrak, betapa kacaunya seluruh proyek besar. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan proyek sesuai kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang mungkin terjadi di tengah jalan, dan yang paling penting menghindari sengketa hukum yang bisa memakan waktu dan biaya. Nah, sejarah singkat tentang kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi memiliki sejarah panjang, berkembang seiring kemajuan teknologi dan hukum. Di era kuno, seperti Mesir atau Romawi, pembangunan besar dilakukan dengan perjanjian lisan. Nah, belum ada kontrak tertulis modern. Bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja. Nah, di abad pertengahan, pembangunan katedral dan menteng didukung sistem serikat pekerja atau guild, dan kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana. Nah, pada revolusi industri di tahun 1700-an, mengubah segalanya. Kebutuhan infrastruktur besar seperti jalur kereta api membuat kontrak berkembang dengan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak terlibat. Bahkan, konsep desain bid build pertama kali diperkenalkan di Inggris. Nah, lalu pada abad ke-20 muncul standarisasi kontrak seperti FIDIC pada tahun 1993, dan metode lump sum dan unit price mulai populer. Jadi di era digital, kita melihat penggunaan kontrak elektronik, BIM, dan sistem manajemen proyek berbasis cloud. Nah, aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Sekarang kita masuk ke aspek hukum. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undang, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Nah, menurut Black Laws Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mendefinisikan kontrak kerja konstruksi sebagai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Ada beberapa teori hukum yang mendasari ini, misalnya teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau yang melihat kontrak sebagai perjanjian sosial yang mengikat pihak dalam hubungan hukum yang adil. Ada juga teori risiko dari Peter Drucker yang menekankan bahwa kontrak harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Nah, regulasi kontrak konstruksi di Indonesia dan internasional. Regulasi sangat penting di Indonesia. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mengatur hubungan antara pengguna dan penyedia jasa. Ada juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dan peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 yang menetapkan standar dokumen kontrak untuk proyek APBN dan APBD.
Nah, secara internasional kita mengenal FIDIC atau International Federation of Consulting Engineers yang mengembangkan standar kontrak konstruksi global. Nah, contohnya FIDIC Red Book untuk kontrak desain bid build. Selain itu, ada American Institute of Architects atau AIA, kontrak di AS, dan JCT atau Joint Contracts Tribunal di Inggris. Nah, kemudian ada tahapan manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak bukan hanya tentang menandatangani dokumen, ada beberapa tahapan krusial, yaitu yang pertama adalah perencanaan kontrak, di mana kita menentukan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan anggaran proyek. Nah, yang kedua ada negosiasi kontrak, yaitu menyepakati syarat dan ketentuan antar pemilik dan kontraktor. Yang ketiga ada pelaksanaan kontrak. Ini adalah inti di mana kita mengawasi proyek sesuai kontrak, termasuk mengelola perubahan desain atau spesifikasi disebut change management. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian dan serah terima proyek, yaitu verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir. Nah, kemudian ada pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Selanjutnya, mari kita bahas pengadaan, yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik seperti gedung, jalan, atau jembatan. Ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik. Sedangkan pengadaan jasa konsultasi konstruksi adalah layanan profesional dan konsultan untuk mendukung proyek, mulai dari studi kelayakan, desain, hingga manajemen proyek. Konsultan memastikan proyek sesuai standar dan peraturan. Nah, regulasi utama untuk pengadaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Regulasi ini membuat proses pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Nah, ada jenis-jenis kontrak konstruksi. Ada berbagai jenis kontrak yang digunakan dalam konstruksi, tergantung sifat proyeknya. Yang pertama adalah kontrak lump sum, yaitu kontrak dengan harga tetap, cocok untuk proyek yang desain dan spesifikasinya sudah final. Yang kedua adalah kontrak harga satuan, yaitu pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai, fleksibel untuk proyek dengan volume yang sulit diperkirakan di awal. Nah, yang ketiga ada kontrak design and build, kontrak bertanggung jawab atas perancangan sekaligus pembangunan. Nah, yang keempat ada kontrak turnkey, kontrak mengatur proyek dari awal hingga siap digunakan. Ya, selanjutnya ada kontrak cost plus fee, yaitu pemilik proyek membayar seluruh biaya konstruksi ditambah fee kontraktor. Ini cocok untuk proyek yang butuh fleksibilitas tinggi. Kemudian ada kontrak BOT atau Build Operate Transfer, kontrak membangun, mengoperasikan untuk jangka waktu tertentu, lalu menyerahkan aset ke pemilik, contohnya proyek jalan tol Trans Jawa. Kemudian ada kontrak EPC atau Engineers Procurement and Construction, kontrak bertanggung jawab atas desain, pengadaan material, dan konstruksi, contohnya MRT Jakarta. Nah, selanjutnya ada dokumen pendukung kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak dokumen pendukung yang membuat lengkap dan mengikat. Ya, yang pertama itu seperti surat perjanjian kontrak. Ini adalah dokumen utama yang menyatakan kesepakatan. Kemudian ada daftar kuantitas dan harga, Bill of Quantity atau BOQ, merinci volume pekerjaan dan harga satuannya. Sangat penting untuk pembayaran. Kemudian ada spesifikasi teknis, menjelaskan standar mutu material dan metode kerja. Ini menjamin kualitas pekerjaan. Kemudian ada gambar kerja atau soft drawing atau IFC, ilustrasi teknis sedetail bentuk, ukuran, dan komponen bangunan. Kemudian ada rencana kerja dan syarat-syarat, berisi metode pelaksanaan, jadwal, dan ketentuan teknis lainnya. Terus ada surat jaminan seperti jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan, dikeluarkan oleh bank atau asuransi sebagai bentuk tanggung jawab kontraktor. Kemudian ada jadwal pelaksanaan, yaitu time schedule atau kurva, menunjukkan rencana waktu seluruh tahapan pekerjaan digunakan untuk monitoring progres. Nah, kemudian ada perubahan dan adendum kontrak. Dalam proyek konstruksi, perubahan adalah hal yang wajar. Perubahan kontrak adalah modifikasi terhadap isi kontrak yang telah disepakati. Bisa karena kondisi lapangan berbeda atau force majeure,
atau permintaan tambahan, adendum kontrak adalah dokumen tertulis yang menjadi bagian dari kontrak utama untuk mencatat perubahan tanpa harus menyusun ulang keseluruhan kontrak. Adendum tidak berdiri sendiri, harus disepakati dan ditandatangani semua pihak, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak asli. Perbedaan utamanya adalah adendum harus tertulis, sementara perubahan bisa jadi lisan meskipun sebaliknya tertulis. Ada risiko dalam proyek konstruksi dan pengelolaannya. Proyek konstruksi penuh risiko. Ada risiko finansial seperti kenaikan harga material, risiko teknis seperti kesalahan desain, risiko lingkungan seperti cuaca ekstrim, risiko hukum seperti perselisihan kontrak, dan risiko manajemen seperti kurang koordinasi. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Kita harus mengidentifikasi risiko sejak awal dengan studi kelayakan, lalu membuat perencanaan kontingensi dengan cadangan anggaran dan rencana darurat. Penting juga menggunakan asuransi proyek untuk melindungi dari risiko finansial dan melibatkan ahli hukum konstruksi dalam menyusun kontrak yang kuat. Nah, kemudian selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa konstruksi. Jika sengketa terjadi, ada dua jalur utama penyelesaiannya. Yang pertama adalah jalur non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, lebih bersifat musyawarah, cepat, dan murah. Ini termasuk negosiasi atau diskusi langsung antara pihak. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu mencari solusi, dan arbitrase sengketa diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua adalah jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan. Ini dilakukan jika jalur non-litigasi gagal dan keputusannya bersifat mengikat dan final. Nah, yang kemudian adalah digitalisasi dan tren masa depan dalam konstruksi. Industri konstruksi juga terus berinovasi. Digitalisasi semakin masif dengan penggunaan sistem e-procurement seperti LPSE dan SPSE yang mengikat transparansi dan efisiensi. Teknologi BIM atau Building Information Modeling juga digunakan untuk pemodelan digital yang akurat. Tanda tangan elektronik pun kini lumrah dalam kontrak online. Nah, masa depan konstruksi akan diwarnai oleh yang pertama itu konstruksi modular dan prefabrikasi. Bangunan dibuat dalam modul di pabrik dan dirakit di lokasi, menghemat waktu dan biaya. Kemudian ada otomasi dan AI, yaitu menggunakan drones dan untuk survei dan AI untuk optimasi jadwal dan robot konstruksi untuk petugas berat. Kemudian ada material inovatif seperti beton ramah lingkungan atau self-healing concrete, bahkan 3D printing untuk mencetak bangunan. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kontrak yang kuat dan, pemahaman mendalam tentang aspek hukum dalam fondasi utama bagi keberhasilan proyek. Konstruksi dengan menerapkan regulasi yang jelas, mengelola risiko secara proaktif, dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mewujudkan proyek yang tidak hanya efisien dan berkualitas tinggi, tetapi juga patuh hukum dan berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.